Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to my channel. Tempatnya kita belajar biologi. Biology is so easy. Gampang banget kita belajar biologi. Kenapa? Karena biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organ-organ atau yang terjadi di tubuh kita dan di sekitar kita. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang soal-soal pada sistem reproduksi manusia, bentuk soalnya pilihan ganda yang biasa kita temui di soal-soal UNBK. Nah, kali ini kita akan belajar atau membahas tentang soal-soal dengan tipe soal yang baru. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita sebut sebagai AKM. Nah, kalian sudah siap untuk menemukan atau belajar tipe soal yang baru? Nah, Bu Hermin punya Bu Hermin punya beberapa soal AKM pada sistem reproduksi manusia. Do you wanna see? Mau lihat bagaimana bentuk atau tipe soalnya? Nah, sekalian kita bahas di video kali ini. So, let's go! So, this is the first question. Nah, kita amati bentuk soalnya. Jelas sekali dari penampakan soalnya, soal ini berbeda dengan soal-soal yang sudah kita bahas kemarin. Kalau kemarin kita bahas soal pilihan ganda dengan pilihan jawaban, ya, 4 pilihan jawaban. Kalau ini soalnya berbeda. Kita lihat ya, di sini ada sebuah datanya berupa grafik, ya, bentuknya grafik. Terus kemudian ada perintahnya ini ya, grafik ini menunjukkan masa tubuh perempuan seiring bertambahnya usia. Jadi kita semacam disuruh menganalisis data dalam bentuk grafik gitu, atau di soal-soal yang lain itu mungkin bisa jadi dalam bentuk grafik diagram batang gitu, atau tabel dan sebagainya ya gitu. Jadi semacam kita diberikan data gitu, masalah. Nah, kemudian kita disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan data tersebut. Nah, kita coba untuk memahami soal yang satu ini ya. Kita baca dari awal. Grafik ini menunjukkan masa tubuh perempuan seiring bertambahnya usia. Nah, kita amatin grafiknya. Nah, ini grafik X dan Y. Yang X itu menunjukkan age itu age per year ya, yaitu umur atau usia pada perempuan. Kemudian yang Y ini menunjukkan mean mass per kilogram, yaitu massa per kilogram. Gitu. Nah, kita amati ketika dia usia 2 tahun maka masanya 8 kg. Ketika usia 4 tahun masanya sekitar 15 kg dan seterusnya gitu. 6 tahun 20 kg, 20 tahun sekitar 58 kg gitu. Pertanyaan yang pertama, berapa masa tubuh perempuan ketika mereka berusia 2 tahun? Tinggal dibaca aja di sini ya. Ini kan usia 2, 4, 6. Nah, di usia 2, karena ini sumbu Y-nya itu dimulai dari 10 kg, maka naik, tadi salah ya. Oke, di usia 2 maka masa tubuhnya adalah 11, 12. Ini naik 2 kotak, maka ini 12 kg di usia 2 tahun. Ya, selanjutnya yang B, bagaimana pertambahan massa perempuan antara usia 2 sampai 10 tahun. Nah, karena ditanyakan di usia 2 sampai 10 tahun, maka kita tinggal lihat ini ya, 2 sampai 10 tahun. Kalian boleh menggunakan pensil atau penunjuk untuk melihat grafik itu ya, gitu. Ketika di usia 2, 4 sampai 10 tahun kita amatin ya. Ketika 4 tahun maka usianya 15, ketika 6 tahun usianya 20 ya. Ini tadi 12 ke 15 itu naik 3 kg, kemudian 15 ke 20 naik 5 kg. Nah, ini kita lihat kenaikannya ya per 2 tahunnya. Kemudian dari 6 ke 8 juga naik 5 kg. 8 ke 10 naik sekitar 8 kg gitu. Jadi kalau di rata-rata tadi naiknya 3, 5, 5 dan 8, sekitar rata-ratanya 5 kg ya, antara 2 sampai 10 tahun. Jadi
kita bisa jawab bahwa rata-rata kenaikan massa tubuh perempuan di usia 2-10 tahun yaitu sekitar 5 kg. Nah, kita jawabnya sesuai data aja yang disajikan di soal tersebut gitu. Gampang banget ya, gitu. Tinggal baca data aja gitu. Jadi kalau menurut Bu Hermin sih soal seperti ini soal yang mudah gitu. Jadi jangan kaget aja gitu karena merasa tidak pernah menemukan bentuk soal yang seperti ini gitu. Terus kemudian ini soalnya susah gitu. Jangan seperti itu. Kita amati dulu soalnya gitu ya. Ternyata soalnya membaca data gitu. Oke, nah selanjutnya kita lihat yang poin C ya, gitu. Kita baca soalnya dulu. Di antara usia berapakah pertumbuhan terjadi sangat cepat? Nah, kalau soalnya seperti ini, ya kita amati per tahunnya ya. Tadi kita sudah melihat perkembangan dari usia 2 tahun sampai 10 tahun, yaitu naiknya rata-rata sekitar 5 kg. Nah, kita lihat antara usia selanjutnya yaitu 10 ke 12. Nah, 10 ini 32, kemudian ke 12 itu naik 42, jadi sekitar 10 kg naiknya. Kemudian 12 ke 14 yaitu 42 naik ke 49, jadi sekitar 8 kg. Dari 10 ke 12 itu sekitar 10 kg, kemudian 12 ke 14 sekitar 8 kg. 14 ke 16. Nah, ini dari grafiknya ini sudah melandai. Kalau sudah melandai berarti dia kenaikannya tidak terlalu tinggi ya. Gitu. Jadi usianya 49 ke berapa ini? Ke 54. Jadi sekitar 5 kg gitu ya. Berarti ini jawabannya pertumbuhannya terjadi sangat cepat itu di usia berapa? Yaitu di usia 10 ke 14 tahun ya. 10 ke 14 tahun yaitu sekitar 10 kg dan 8 kg sangat cepat. Kemudian 14, 16, 18, 20 ini karena grafiknya melandai, kemudian pertumbuhan angkanya juga tidak terlalu tinggi. Jadi jawabannya untuk yang C ini berdasarkan data atau grafik yaitu antara 10 sampai 14 tahun. Nah, selanjutnya yang D. Apakah pada grafik menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan berhenti tumbuh pada usia 20 tahun? Jelaskan jawabanmu. Nah, di grafik ini hanya menunjukkan sampai usia 20 tahun saja, kemudian grafiknya terputus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan berhenti tumbuh pada usia 20 tahun. Kenapa kira-kira? Nah, karena hal ini berhubungan dengan organ reproduksi yang berkembang ya, atau organ-organ yang berkembang di dalam tubuhnya. Jadi, di usia yang antara 10 sampai 14 tahun tadi, wanita mengalami pubertas, yaitu terjadi perubahan fisik yang sangat cepat ya. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya itu berkembang organ reproduksi. Nah, kemudian hal tersebut yang menyebabkan massa tubuhnya juga ikut bertambah secara sangat cepat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya atau di tahun setelahnya. Kemudian di usia 20 tahun perkembangannya atau pertumbuhannya berhenti. Kenapa? Jadi tidak bertambah tinggi, tidak bertambah karena apa? Karena pertumbuhan organ reproduksinya sudah maksimal atau sudah sempurna. Jadi kebanyakan memang perempuan berhenti tumbuh pada usia 20 tahun. Wow, seru juga ya soalnya. Bentuk soalnya memang tidak biasa kita temukan, tapi tidak susah juga kalau kita memahami soal dan memahami data yang diberikan pada soal. Nah, mau lihat tipe soal yang lainnya? Yuk kita lihat ya soal yang selanjutnya. Oke.
Sama, ternyata di soal selanjutnya juga diberikan suatu data. Kalau di soal sebelumnya datanya berupa grafik ya, gitu. Kalau soal yang ini datanya berupa literasi atau berupa teks. Kita baca ya. Pada beberapa negara, wanita yang hamil dapat melakukan USG untuk mengecek apakah bayi mereka tumbuh dengan baik. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil USG pada janin di rahim yang berusia 12 minggu setelah fertilisasi. Nah, ini gambar USG diberikan gambar hasil USG bayi ya di dalam kandungan yang berusia 12 minggu. Oke, kita sudah baca soalnya, literasinya. Sekarang kita baca soalnya. Janin tersebut melayang dalam cairan yang terlihat gelap pada gambar tersebut. Apa nama cairan itu? Kita amati. Nah, ini baby ya, bayi, kemudian pasti ini adalah uterus ya. Karena kita sudah bahas bahwa di uterus ya atau rahim itu sebagai tempat berkembangnya bayi ya. Gitu. Kemudian dijelaskan di soal bahwa yang berwarna gelap melingkupi bayi ini adalah cairan. Apa nama cairan itu? Nama cairan ini adalah air ketuban kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah amnion fluid. Jadi apa fungsi cairan itu? Itu ditanyakan juga di poin yang B. Apa fungsi air ketuban atau amnion fluid? Fungsinya adalah kira-kira apa secara logika gitu. Kalau ada air ya babynya di dalam uterus atau rahim kemudian ada dilingkupi dengan air. Jadi fungsi dari amnion ini, amnion fluid, cairan amnion atau air ketuban ini adalah untuk melindungi si baby di dalam uterus dari goncangan atau benturan. Ya, misal nih kita kan nggak minta, tapi kalau misalnya ada seorang ibu hamil, wanita hamil tidak sengaja jatuh kepleset, kemudian perutnya terbentur. Nah, si baby ini tetap terlindungi di dalam perut meskipun ibunya terbentur ya, perutnya terbentur. Babynya selamat karena apa? Karena ada cairan yang melindungi tadi, yaitu air ketuban. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke poin yang C. Nah, yang C, tulis nama organ yang menghubungkan janin dengan rahim ibu yang berisi nutrien dan oksigen. Oke, pernah dengar ketika ibu hamil kemudian melahirkan. Nah, itu si baby ada tali ya, namanya tali pusat. Nah, tali pusat ini adalah penghubung si bayi dengan si ibu yang menempel di uterus. Nah, kalau di gambar ini bisa diamati ya, ini ada tali pusat nih. Nah, ini ada di pusarnya bayi, kemudian nempel di uterusnya, dinding rahim ibu ya. Itu di sini. Fungsi dari tali pusat ini adalah menyalurkan nutrisi dan oksigen yang diserap oleh ibu kemudian disalurkan ke baby. Jadi baby atau bayi ini mendapatkan nutrien dan oksigen dari yang ibu makan, kemudian oksigen dari yang ibu hirup udaranya. Gitu ceritanya. Wow, Bu Hermin suka soal-soal yang seperti ini. Kalian suka? Iya, oke. Kalau kalian suka, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Gampang kan soalnya, nggak susah. Gitu. Question number 19. Nah, langsung kita lihat data lagi. Kalau di soal nomor 17 tadi grafik, kemudian nomor 18 ada literasi, teks, kemudian nomor 19 ada tabel. Kita baca ya teksnya dulu. Suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh hormon nikotin. Nikotin ini terdapat pada rokok ya. Oke, terhadap produksi sperma pada tikus. Ya, ini di garis bawah ini pengaruh nikotin terhadap produksi sperma pada tikus. 40 tikus dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama tidak diberi nikotin. Kemudian kelompok kedua diberi nikotin tapi dosisnya rendah. Dan kelompok ketiga diberi nikotin dengan dosis yang tinggi.
Ini dosis tinggi ya, Bu Hermin salah ketik. Perlakuan ini berlangsung selama 30 hari. Peneliti mempelajari sperma yang dihasilkan tikus tersebut dan menghitung berapa banyak sperma yang tidak normal. Nah, oke, tabelnya menunjukkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ya. Kemudian kita lihat, kita amati, kita baca tabelnya. Nah, di tabel ditunjukkan bahwa kelompok tikus yang tidak diberi nikotin ternyata menghasilkan presentase sperma yang tidak normal itu sekitar 6,87%. Kemudian kelompok kedua yang diberi dosis nikotin yang rendah itu menghasilkan sperma yang tidak normal sekitar 19,58%, dan yang terakhir yaitu kelompok yang diberi dosis tinggi nikotinnya mengalami kenaikan juga, yaitu ternyata banyak sperma yang dihasilkan tidak normal sekitar 32,89%. Seperti itu. Dari tabel kita bisa mengamati ternyata semakin tinggi dosisnya maka semakin banyak sperma tidak normal yang dihasilkan presentasenya. Tetapi meskipun ada tikus yang tidak diberi dosis nikotin sama sekali atau 0 dosis, dia tetap menghasilkan sperma yang tidak normal juga, tapi memang presentasenya sangat kecil. Kita langsung jawab soalnya, menuju ke soal yang A. Gambarlah grafik batang pada sebuah kertas untuk menunjukkan hasil tersebut. Grafik batang, sudah pernah belajar grafik batang waktu SD, sangat mudah ya, tinggal mengkonversi data yang ada di tabel ini ya ke grafik batang. Kita coba buat ya, silakan kalian buat di kertas atau buku kalian. Nah, nanti kita cocokkan dengan hasilnya Bu Hermin ya. Ini mudah sekali, tinggal mengkonversi saja ya, gitu yang ada di tabel ke grafik batang. Nah, ini grafiknya Bu Hermin seperti ini. Grafik tetap harus dikasih judul ya, untuk menunjukkan data ini atau grafik batang ini itu menunjukkan data tentang apa. Grafik hubungan pemberian nikotin terhadap kualitas sperma pada tikus. Nah, yang sumbu Y itu menunjukkan presentase kualitas sperma yang tidak normal, dan sumbu X-nya yaitu menunjukkan ini ya, kelompok tikusnya, yaitu kelompok yang tidak diberi nikotin, kemudian diberi nikotin dengan dosis yang rendah, dan diberi nikotin dengan dosis yang tinggi. Nah, hasilnya menunjukkan kenaikan ya, seperti ini. Ini tadi 6,58 ya, kemudian ini 19% dan ini 30-an persen ya, seperti itu. Selanjutnya, kalau kalian sudah membuat grafiknya, kita lihat soal yang B. Soal yang B, tulislah simpulan yang dapat diambil peneliti dari hasil penelitian tersebut. Simpulannya selalu mengarah atau membaca dari data hasil yang dihasilkan oleh peneliti. Kayak kita bisa lihat dari data tabel atau kita bisa lihat dari grafik batang yang kita sudah buat, karena dua-duanya menunjukkan data yang sama gitu kan ya. Jadi dari grafik ini kita bisa mengamati bahwa semakin tinggi dosis nikotin yang diberikan, ternyata kualitas sperma yang tidak normal pun itu, atau sperma yang tidak normal pun presentasenya juga semakin tinggi ya. Ini kita bisa lihat ya, semakin tinggi. Tetapi nikotin bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan spermanya yang tidak normal, sperma pada tikus tidak normal. Hal ini dibuktikan bahwa meskipun tidak diberi nikotin atau dosis 0 pada kelompok sperma yang satu, tetap kelompok tikus pada kelompok tikus yang satu ya, itu tetap menghasilkan sperma dengan kualitas yang tidak normal, meskipun jumlah presentasinya sangat sedikit atau sangat kecil ya. Gitu. Kemudian
kita lihat poin yang C ya. Mengapa peneliti memberikan perlakuan tidak diberi nikotin pada kelompok tikus 1? Jadi, kenapa harus ada perlakuan yang tidak diberi? Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi normal si tikus tersebut. Nah, pada kondisi normal tidak ada nikotin, apakah sperma yang dihasilkan oleh tikus tersebut itu tetap ada yang tidak normal apa ada normal. Jadi menunjukkan bahwa nikotin ini benar-benar sangat berpengaruh atau tidak pada tikus. Seperti itu. Kemudian yang poin D, kita lihat, tulislah 2 variabel yang harus peneliti buat sama pada penelitian tersebut. Jadi, variabel yang harus dibuat sama pada penelitian itu disebut sebagai variabel kontrol. Nah, untuk bahas variabel, kita bahas macam-macam variabel dulu ya. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dibuat berbeda. Jadi peneliti bebas untuk membuat variabel pada suatu penelitiannya yang berbeda-beda. Misalnya perlakuan diberi dosis rendah, sedang, tinggi gitu. Diberi cahaya atau tidak cahaya gitu. Nah, pada penelitian ini itu diberi dosis rendah, kemudian tinggi dan tidak diberi nikotin. Ini disebut sebagai variabel bebas. Kemudian ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama untuk berlakukan pada semua tikus di semua kelompok ya. Semua tikus di semua kelompok, baik kelompok 1, 2 atau 3. Jadi misalnya ya, jenis makanan tikus yang dimakan selama 30 hari itu harus sama, harus dikontrol sama di semua tikus di semua kelompok gitu. Kemudian jumlah minum ya, berapa mililiter minum yang diminum air yang diminum oleh tikus selama 30 hari selama 1 hari dalam waktu 30 hari oleh semua tikus di masing-masing kelompok. Itu juga harus dikontrol sama. Nah, seperti ini disebut sebagai variabel kontrol, yaitu variabel yang harus dibuat harus peneliti buat sama untuk semua penelitiannya atau tikus-tikusnya. Seperti itu. Kalian bisa sebutkan variabel kontrol yang lain? Kira-kira apa? Banyak sekali yang berpengaruh dalam suatu penelitian gitu ya. Jadi variabel-variabel itu harus diperhatikan dengan seksama karena pasti akan berpengaruh terhadap penelitiannya. Seperti itu. So, what do you think about this question? Question ini mudah. Menurut Bu Hermin, kita tinggal melihat data, kemudian kita tinggal menganalisis data itu seperti apa. Jadi kita membaca data aja gitu. Kalau kita sudah paham bagaimana cara membuat suatu data, kemudian kita membaca data, ya pasti bisa menjawab pertanyaan seperti ini. So, this is the last question for you. I hope you understand about this kind of question dan bagaimana cara kita menjawab pertanyaan atau soal seperti ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap membaca buku biologi atau buku yang lainnya, because by reading we understand. Jadi kalau kalian kesusahan gitu ya untuk memahami materi biologi, sebenarnya nggak ada yang susah. Pokoknya kalian mau membaca aja. Jadi baca buku biologi kayak kita baca novel aja. Pasti kalian akan paham gitu, karena berhubungan dengan kehidupan kita gitu ya, tubuh kita dan lingkungan di sekitar kita. So see you for the next video. Don't forget to love biology. Biology is so easy. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.